Broensis, tetap semangat karena malam ini gue Devina Berta masih setia nemenin kalian semua dalam program paling ganas Jatanas. Langsung aja kita ke informasi yang pertama. Heboh nih Broensis, penemuan mayat seorang perempuan di dalam karung di daerah Banten. Ternyata ini merupakan ujung dari kisah cinta tragis antara seorang paman dengan keponakannya sendiri. Selain berstatus sebagai paman, ternyata si pelaku ini juga suami dari si korban. Akhirnya pelaku ini pun berhasil diringkus oleh Polres Serang, Banten. Bro, lu gak gentleman banget jadi cowok ya. Lu udah jadi paman, jadi suami, tapi lu malah matiin istri lu sendiri. Sekarang lu harus tanggung jawab sama apa yang lu lakuin di dalam penjara. Penemuan mayat wanita yang terbungkus dalam karung di pinggir jalan, daerah Tanara, Kabupaten Serang, Banten hebohkan warga sekitar. Dari rekaman kamera CCTV, pelaku membawa karung berisi mayat tersebut menggunakan sepeda motor pada jam 4 dini hari. Setelah beberapa laporan dan data sudah dianalisa, anggota Resmo Polres Serang Kabupaten langsung dikumpulkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sengaja rekan-rekan saya kumpulkan di sini hasil penyelidikan penemuan mayat dalam karung. Kita sudah ketahui identitasnya dan kita juga sudah cek ke alamat tersebut bahwa dapat informasi pelaku ini 8 tahun yang lalu kabur bersama pamannya. Nah, ini patut diduga pelakunya adalah orang terdekat korban. Hasil informasi penyelidikan kita sudah mengantongi alamat yaitu di Kampung Jatilio, Kecamatan Sukadiri, Kabupaten Tangerang. Cukup sudah tahu cara kerjanya, sudah tahu perannya masing-masing? Ya, baik, setelah ini kita pimpin doa untuk mudahan dan kelancaran pelaksana tugas. Berdoa, mulai. Setelah dapatkan pengarahan, tim pun dengan cepat bergerak menuju lokasi sasaran. Tim menempuh perjalanan sejauh 48 km menuju kediaman pelaku dari Polres Serang. Pada tingginya, tadi kan kita sudah tahu ciri-ciri pelaku. Nah, mengingat pelaku ini bersama anak perempuannya yang perkirakan usia 5 tahun, mungkin kita nanti pendekatan secara soft aja. Kita datangi keterangannya, kalau ada kita langsung tanyakan. Tidak seperti pendekatan untuk pelaku yang lainnya untuk menjaga psikis anaknya. Nah, tapi ini pelaku udah satu kan ya Bang? Untuk saat ini kuat dugaan inilah sebagai pelakunya. Sebelum sampai di tempat pelaku, Kanit berkoordinasi dengan tim untuk memastikan keberadaan pelaku. Sekarang terpantau di mana? Ada di kontrakannya. Ada di kontrakannya dan tadi menggunakan sepeda motor Supra 125. Setelah pelaku telah dipastikan keberadaannya di daerah Desa Jatiwaringin, Mauk, Tangerang, polisi langsung menuju TKP. Nah, di sini nih. Ini lokasi kontrakannya? Ya. Sampai di lokasi, tim langsung bergerak cepat lakukan penangkapan. Sekarang saya tanya, diapain waktu itu istri? Jujur aja, itu ngeringanin Kang Adi, terutama ngeringanin hati Kang Adi. Jujur aja, kita bantu. Diapain waktu itu istri? Polisi lakukan upaya persuasif, namun pelaku enggan buka mulut. Itu istri posisi tidur atau posisi bangun sambil cekcok? Oh, dia udah tidur, Kang Adi apain? Coba ingat-ingat. Setelah dilakukan upaya pendekatan, akhirnya pelaku bersuara dan mengakui perbuatannya. Ya, dibentuknya pakai bantal atau pakai kasur? Oh, coba kasih. Itu mau dia mau gimana terus baca? Pakai kasur. Pakai kasur yang mana?
pakai kasur ini di bekapnya. Tapi enggak sih itu kayak bakal itu bukan saya. Iya, enggak dengan kita bantu Kang Adi. Kan udah saya bilang saya tahu kok istri Kang Adi bawel, galak. Saya tahu Kang Adi ini yang tertekan, saya tahu. Terus itu Di bekapnya pakai apa? Di bekapnya itu pakai apa? gandengan yang mana? Masih nanti itu saya Kasur ini ditindih. Nggak ada perawanan. Nggak ada perawanan sama sekali. Saat korban sudah tewas, pelaku lalu berpikir bagaimana menyingkirkan mayatnya. Ia lalu memutuskan membungkus mayat korban dengan karung. Setelah itu, akan dapat karung itu dapat dari mana? itu kan kita tadinya kerja konveksi makan ada bekas karung balong yang bilang satu beli Itu jam 3 ya. Jam 3. Habis itu dimasukin karung. Dimasukin karung apa dibiarin dulu? tadinya sih dibiarin dulu. Berapa lama dibiarin? Berapa jam habis terus dia mengalir Oh, siang dikarungin. Dibiarin dulu, siang dikarungin. Setelah itu ditaruh di mana? di situ Di situ aja. Kapan nitipin anak? ya itu malam pas dia bilang Oh, pas dia nggak ada, malam-malam langsung nitipin anak. Bajunya mana bajunya? Polisi menggeledah isi rumah pelaku. Dari hasil penggeledahan, barang bukti karung, pakaian korban, tali, serta bantal dapat diamankan polisi. Dari hasil interogasi, pelaku mengakui perbuatannya. Ia membunuh keponakan yang juga istrinya lantaran kesal karena ia merasa istrinya tidak bertanggung jawab pada anak-anaknya. Pelaku lalu dibawa ke mobil untuk interogasi lebih lanjut terkait kronologis pembuangan mayat korban. Nah, di sawah, di mana atau di kayaknya pinggir jalan pinggir jalan, di tempat ya apa? tapi belok gitu yang Pinggir jalan. jembatan sebelum jembatan Pinggir jalan tempat apa? tempat pembuangan sampah Tempat pembuangan sampah. Kamu buang di situ. Iya. Oh. Jam Jadi berapa ini- kamu itu? saya nggak ngeliat jam sekitar jam 2-an Kamu buang pakai apa? Dinaikin pakai apa? Motor apa? Supra kan? Hah? Supra yang di depan kan? Iya. Itu posisi jenazahnya kamu apakan? Kamu masukin kemana? siapa Posisi aja. mayatnya kamu masukin kemana? Karung. Karung warna apa? itu banyak Saat ditanya kenapa tega membuang jenazah istrinya di tempat pembuangan sampah, jawaban pelaku cukup mencengangkan. Itu kenapa nggak kamu anterin ke keluarganya? dan dianya mintanya gitu jangan Mintanya di iya kalau sakit itu kan saya kalau sakit kan kadang saya sakit ya sakit kalau dia mau sakit ngerepotin ya udah tuh kata saya kalau saya nggak pernah dikerokin ya urutin yang kalau bagian itu dia sakit tuh udah tuh jangan diobatin kata dia lah biarin mati dia mati mau semua udah mati mau dibuang aja gitu. Oh, gitu. Dulu pernah ungkapin ngomong gitu tuh mah tahun berapa kali Pak Jadi sekarang saya tanya, anak kamu yang kecil mana? Taman Raya Taman Raya di siapa itu? di ya kalau dijual. enggak nggak dijual semua Dia apa? dititipin Titipin. Taman Raya, umuran 49 50 hari lah 50 hari. Ya. Pelaku melakukan aksinya pada pukul 2 pagi dini hari. Mendengar anak yang terus menangis, pelaku meminta korban untuk memberikan ASI. Tapi korban tidak merespon dan terjadilah percekcokan. Pelaku akhirnya membekap korban dan menindih tubuh korban dengan kasur selama 2 menit sampai meninggal. Itu kejadiannya hari apa? Ingat nggak jam berapa? Malam Jumat. Berarti istri kamu tuh lagi tidur, kamu tutup pakai kasur. Kamu tindih. Jangan dulu saya enggak. Kamu sempat mukul nggak? Oh nggak, terus kalau nggak tindih kamu tahan gitu pakai apa? Pakai tangan. Ke tangan gitu. Setelah kasur udah ada di mukanya. Itu kasur tuh di bagian mukanya apa ke badannya juga? Enggak kan? Ke badan juga semua full, Pak. Badan dari kepala sampai kaki itu ketutup sama kasur. Berarti diambil dulu bayinya tuh. Bayi kamu ambil dulu yang. Oh, karena bayinya nangis terus, ya istri kamu nggak bangun-bangun tidurnya, kamu ambil bayinya,
itu kamu bekep, jadi kamu pakai pasur. Kronologis awalnya bermula dari penemuan mayat yang terbungkus dalam karung yang dibuang di tempat sampah. Itu penemuannya kita hari Sabtu siang, siang. Dari situ kita lakukan olah TKP. Dari hasil pengecekan sidik jari muncul identitas. Nah, mendasari dari identitas itu kita mendatangi alamat, kemudian kita mendapatkan sebuah keterangan bahwa korban sebelumnya 8 tahun lalu kabur bersama pamannya. Nah, dari sana kita ada kecurigaan terhadap orang terdekat korban, yaitu pamannya. Nah, kita mulai profil pelaku ini, kita dapat alamat tempat tinggal pelaku, kemudian kita melakukan penangkapan. Atas kekejian membunuh istrinya sendiri, pelaku dijerat pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dengan ancaman maksimal 15 tahun penjara.